Halo, bertemu lagi dengan Bapak Sopiandi SPD. Apa kabarnya? Harus sehat ya. Kali ini kita akan belajar materi penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Karena pada sebelumnya kita telah mempelajari tentang proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sekarang tibalah saatnya kita ke tahap proses penetapan Pancasila. Untuk lebih lengkapnya, kita langsung saja ke materi yang akan kita pelajari pada video berikut ini. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara. PPKN kelas 7. Sesuai dengan materi pokok kita pada hari ini, penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pertanyaannya, kapan Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara? Oke, kita akan bahas pada pertemuan kali ini Pancasila itu kapan ditetapkan sebagai dasar negara oleh para pejuang kita terdahulu. Perhatikan konsep penetapan Pancasila sebagai dasar negara berikut ini. Di sini terlihat konsep pertama, yaitu kekalahan Jepang dari sekutu. Inilah awal mula pergerakan Indonesia menuju kemerdekaan dan awal mula Pancasila bisa ditetapkan sebagai dasar negara. Kemudian setelah Jepang kalah dari sekutu, maka Jepang membubarkan BPUPKI, ya, yang mana BPUPKI ini merupakan badan usaha penyelidikan persiapan kemerdekaan Indonesia yang dibentuk oleh Jepang, memang tujuannya untuk penyelidikan dan persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah itu BPUPKI dibubar lagi, dibentuklah namanya PPKI. Nah, PPKI inilah yang menetapkan dasar negara. Kapan ditetapkan? Langsung saja kita lihat di ulasan berikut ini. Kekalahan Jepang atas sekutu pada Perang Dunia Kedua. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan atas dasar prakarsa sendiri. Artinya di sini lihat pada tayangan video ada kata membuka kesempatan, itu Bapak garis bawain ya, diperjelas. Hal itulah yang membuka kesempatan kita untuk merdeka dan kita sendirilah yang berusaha mencapai kemerdekaan. Kemudian BPUPKI dibubarkan dan dibentuklah PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Untuk keperluan membentuk PPKI, 3 orang pendiri negara, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Dr. KRT Rajiman Widyo-Diningrat, berangkat ke Jepang. Tapi bukan jalan-jalan ya. Mereka berusaha untuk memerdekakan Indonesia. Hasilnya, ditetapkanlah Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta sebagai wakil, dengan jumlah anggota PPKI ketika itu 21 orang, termasuk ketua dan wakil ketua. Dan setelah kembali ke tanah air, anggota PPKI ditambah 6 orang lagi, sehingga total seluruhnya 27 orang. Ke-27 orang ini merupakan anggota PPKI murni dan asli berasal dari Indonesia. Berbeda dengan BPUPKI sebelumnya ada perwakilan dari luar atau negara lain, yaitu Jepang. Kali ini seluruh anggotanya murni merupakan asli orang Indonesia yang benar-benar ingin memerdekakan dan benar-benar ingin mencari dan mengambil membentuk dasar negara Indonesia yang seutuhnya. Setelah Jepang menyerah kepada pihak sekutu, tanggal 14 Agustus 1945, para pejuang dan seluruh rakyat segera menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Artinya, seluruh rakyat bergabung sepakat untuk secepatnya Indonesia merdeka dari penjajah, yaitu Jepang. Tepatnya pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh Indonesia. Hal inilah menandakan bahwasanya puncak perjuangan Indonesia telah tercapai dan pembuktian pengakuan kepada dunia bahwasanya Indonesia merdeka dari segala bentuk penjajahan melalui pembacaan proklamasi, dan proklamasi ini dibuat oleh Soekarno atas nama bangsa Indonesia ketika itu. Kalian bisa mencari informasi lebih lanjut, lebih jelas tentang sejarah proklamasi dan bagaimana
proses pembuatan dan penetapan dan pembacaan proklamasi itu, ya. Oke, ini merupakan flashback singkat tentang kemerdekaan Indonesia. Nah, kapan PPKI mengesahkan dasar negara? Setelah 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka, maka keesokannya PPKI melakukan rapat atau sidang resmi, ya. Tentang apa? Tentunya tentang penetapan dasar negara. Hasil keputusan rapat PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 antara lain, pertama, menetapkan UUD 1945 sebagai dasar negara, kemudian memilih presiden dan wakil presiden, dalam hal ini Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, dan yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNPI. Nah, ketiga hal inilah yang menjadi hasil kesepakatan rapat dan penetapan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Nah, berdasarkan penjelasan tadi sangat jelas, ya, kapan, bagaimana proses negara. Tetapi malah timbul pertanyaan, ya, kapan Pak Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara? Tadi dari sidang PPKI tidak ada menyebutkan kata Pancasila dari hasil rapat tersebut. Bagaimana itu, Pak? Oke, Bapak akan menjelaskan. Salah satu keputusan sidang PPKI adalah mengesahkan UUD 1945. Dalam pembukaan UUD 1945, alinea keempat tercantum sila Pancasila sebagai dasar negara, ya. Artinya secara eksplisit atau mau secara langsung, Pancasila itu ditetapkan dan disahkan bersamaan UUD 1945. UUD 1945 ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus, maka Pancasila juga pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena isi alinea, isi pembukaan UUD 45, di sana ada sila-sila Pancasila yang menyebutkan dasar negara. Oke, itulah penjelasan tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara.